Yang ini juga saya sisakan satu, kemudian saya akan tambahkan tanda bintang. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita tarik, simbolnya tetap terkunci bagian ratakan teman-teman. Apa kabar teman-teman? Kali ini Eva Agus Channel akan membahas materi tentang custom formatting. Custom formatting berbeda dengan conditional formatting. Untuk conditional formatting sendiri juga sudah pernah dibahas di channel ini ya teman-teman. Link videonya bisa kalian lihat di bagian deskripsi. Sebelum kita lanjut ke video tutorial custom formatting, silahkan kalian terlebih dahulu klik subscribe jika kalian belum subscribe. Dan aktifkan lonceng untuk channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya ya teman-teman. Kemudian agar memudahkan kalian belajar, kalian juga bisa mendapatkan file materi ini. Link downloadnya bisa kalian temukan di bagian deskripsi ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai pembahasannya. Di Microsoft Excel kalian bisa menemukan custom formatting dengan cara letakkan kursor kalian dimanapun di Excel. Kemudian klik kanan pada mouse, lalu kalian pilih format cell. Kemudian di bagian kategori, pada bagian tab number, kalian pilih custom. Ini bagian custom formatting. Sedangkan untuk conditional formatting, kalian bisa pergi ke bagian tab home ya, di sini. Terus kemudian di bagian styles, kalian bisa menemukan conditional formatting. Jadi keduanya berbeda ya teman-teman ya. Kita kembali ke pembahasan custom formatting ya. Custom formatting pada dasarnya sangat mudah untuk digunakan dan jauh lebih cepat daripada conditional formatting jika kita memahami dasar cara kerjanya. Sekarang kita coba buka bagian custom formattingnya. Klik kanan, kemudian pilih format cell. Kemudian pilih custom pada bagian kategori di tab number ya teman-teman. Nah, di sini, ini bagian custom formatting. Pada dasarnya, custom formatting dibuat berdasarkan 4 argumen yang dipisahkan dengan separator ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada separator. Yang pertama, formatnya itu adalah ini akan saya buat dulu ya, separatornya. Yang pertama, argumennya adalah format untuk angka positif. Misalkan di sini saya akan kasih kode plus ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah format untuk angka negatif. Terus kemudian yang ketiga adalah format untuk nilai 0. Kemudian yang keempat adalah format untuk teks. Nah, seperti ini ya. Agar kalian mudah paham, sekarang saya akan coba berikan contoh ya teman-teman. Saya akan coba membuat custom formatting di sel ini. Saya cancel dulu ya. Jadi, apabila kita ingin membuat custom formatting di sel ini, selain dengan menggunakan klik kanan tadi, kemudian pilih format cell, kita juga bisa menggunakan shortcut dengan cara menekan Ctrl dan angka 1 ya teman-teman. Nah, ini otomatis akan muncul. Kemudian di bagian custom kalian klik ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk membuat custom formattingnya. Yang pertama kita akan coba buat separatornya dulu. Kemudian saya rencananya akan menambahkan kata plus di setiap angka positif yang saya ketikkan di sel ini. Di sini maka akan saya ketik plus ya. Kemudian untuk memunculkan angka yang saya ketik, di sini saya akan gunakan tanda hashtag. Hashtag di sini fungsinya sebagai placeholder. Jadi ini akan digantikan dengan angka berapapun yang nanti akan kita ketikkan ya teman-teman ya. Terus kemudian berikutnya untuk format angka negatifnya saya akan tambahkan kata minus. Spasi ya, kemudian tanda petik. Terus kemudian saya kasih tanda hashtag lagi.
Jadi kenapa ini harus diantara tanda petik? Karena ini kan sifatnya teks ya teman-teman. Makanya kita harus gunakan tanda petik untuk argumennya. Kemudian yang ketiga, untuk format angka 0, apabila nanti di sel ini saya ketikkan angka 0, maka yang muncul adalah kata netral. Seperti ini. Kemudian untuk argumen teksnya akan saya biarkan apa adanya seperti ini, kosong ya. Kemudian kita klik OK. Di sel ini saya akan coba ketikkan angka 2 ya teman-teman. Secara otomatis format angka yang ditampilkan adalah plus 2 karena kita tadi sudah buat custom formattingnya ya. Setiap angka positif akan ditambahkan dengan kata plus. Kalau kalian lihat di formula bar, di sini hanya terketik angka 2. Kemudian saya akan coba mengetik minus 2 ya. Di sini angka yang muncul adalah minus 2 seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di formula barnya, kalian bisa melihat di sini yang terketik hanya minus 2. Kemudian satu lagi, custom formatting yang kita buat tadi adalah untuk argumen ketika kita isi dengan angka 0. Kita coba ya. Nah, di sini akan muncul kata netral. Kalau lihat di formula barnya, di sini adalah angka 0. Oke, sudah mulai paham kan teman-teman? Sekarang kita akan coba praktekkan ke data yang kita punya ya teman-teman ya. Saya akan hapus dulu. Dengan cara saya klik general di sini ya. Kemudian saya delete. Di data penjualan ini ada data bulan penjualan ya. Mulai dari Januari sampai Desember, kemudian aktual penjualannya, kemudian target penjualannya. Saya akan mengurangkan aktual penjualannya dengan target penjualannya teman-teman ya. Caranya ya tinggal kita kurangkan saja. Yang paling atas ini aja ya, C sama D. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Dia akan tercopy teman-teman. Seperti ini. Kalau ini sebagai laporan penyajian datanya kurang menarik ya teman-teman. Biar lebih menarik kita akan buat custom formattingnya. Tapi di kolom yang sebelahnya ya. Kita akan buat lagi rumus pengurangannya ya teman-teman ya. Dari C dikurangi dengan D. Ini kita samakan dulu ukuran fontnya menjadi 10. Kemudian kita tarik ke bawah. Sudah tercopy ya teman-teman. Kemudian saya akan menggunakan simbol untuk menampilkan angka negatif dan positifnya. Sebelumnya saya akan insert dulu simbol yang akan kita gunakan. Pada bagian insert kalian pilih simbol. Kemudian kalian pilih abadi extra light ya. Kemudian nanti kalian pilihnya di bagian miscellaneous symbol. Kalian pilih yang ini ya. Di geometry shapes, kalian pilih yang bulat ini, kemudian klik insert. Close. Nah ini teman-teman. Kemudian simbol ini akan saya cut ya teman-teman. Kemudian kita blok ring yang akan kita buat custom formattingnya. Setelah itu kita bisa menekan Ctrl dan angka 1 ya teman-teman. Kita sudah masuk ke bagian custom formattingnya. Kita pilih yang custom. Kemudian untuk simbol tadi bisa kita munculkan dengan menekan Ctrl V ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat argumennya. Untuk nilai positif, kita akan buat warnanya itu menjadi hijau bulatannya. Oleh karenanya, kita pakai argumennya seperti ini teman-teman ya. Kalian tekan di keyboard kurung siku buka. Kemudian kita ketikkan kata green. Kemudian kurung siku tutup. Ini untuk
argumen angka yang positif. Kemudian kita beri separator. Kita buat argumen untuk nilai negatifnya ya. Untuk negatif nanti akan saya buat bulatan dengan warna merah. Kalian ambil kurung siku buka, kemudian kalian ketikkan red, kemudian kurung siku tutup. Untuk simbol tadi bisa kalian copy aja. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita klik OK. Udah muncul teman-teman ya. Kalian bisa sesuaikan ukuran fontnya di sini ya. Misalkan 18 atau 20. Kita ambil 18 ya. Biar lebih menarik, jika kalian ingin mencoba warna yang lain, saya sudah siapkan referensi warnanya ya. Di sheet color index. Ini source-nya dari website Microsoft ya. Saya tampilkan di atas ini. Kemudian misalkan di sini kita akan coba memilih warna ini ya, hijaunya jangan terlalu terang. Itu di color index nomor 43 ya teman-teman. Untuk merubahnya, kita kembali blok ring yang akan kita buat custom formattingnya. Kemudian kita tekan Ctrl dan angka 1. Di argumennya tadi kita akan memilih color index nomor 43 ya. Oleh karenanya kita akan masukkan yang green tadi, kita ubah menjadi color 43 ya. Nah, seperti ini. Jadi dari green kita ubah menjadi color 43. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini untuk tipe yang pertama. Untuk tipe custom formatting yang kedua, kita akan lanjutkan ya teman-teman ya. Di tipe kedua nanti kita akan membuat nilai selisih atau deltanya berada di kolom yang sama. Untuk sekarang ini, antara angka dan simbolnya berada di kolom yang berbeda ya teman-teman ya. Sebelumnya kita akan copy dulu data yang pertama tadi ya. Untuk tipe pertama kita copy dulu datanya. Nah, saya akan copy di sebelah sini ya teman-teman. Kemudian saya akan hapus kolom untuk bagian selisihnya ini ya. Jadi akan tersisa simbolnya aja. Kemudian kita akan membuat argumen untuk custom formatting ya di kolom ini. Kita blok ring yang kita buat custom formattingnya. Terus kemudian kita tekan lagi Ctrl dan angka 1. Nah, di bagian argumennya ini kita akan ketikkan setelah argumen warna color 43, kita akan tambahkan hashtagnya ya. Ini untuk mewakili angka selisihnya nanti biar muncul ya teman-teman. Terus kemudian kita beri juga angka 0. Selanjutnya kita beri tanda koma. Kemudian kita buat hashtag lagi, kemudian kita buat angka 0 lagi. Kemudian kita bisa berikan jarak 2 spasi dari simbolnya ya teman-teman. Untuk yang nilai negatif juga kita buat dengan cara yang sama ya. Kita buat hashtagnya. Kemudian kita buat 0-nya. Kemudian koma, hashtag lagi. 0, kita buat spasi 2 kali ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan fungsi angka 0-nya ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Jadi angka 0 tadi itu berfungsi untuk yang bagian sebelum koma, itu untuk menampilkan angka 0 yang ada di depan koma. Karena kalau tidak kita berikan argumen, nanti angka 0 ini tidak akan muncul. Jadi, kalau misalkan tidak kita berikan argumen angka 0, kita kembali ke bagian custom formattingnya. Kita hapuskan ya angka 0 di sebelum komanya. Kemudian kita klik OK. Nah, yang muncul seperti ini teman-teman. Karena kita tidak membuatkan argumen untuk angka 0. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, argumen untuk custom formatting ada 4 ya. Ada untuk nilai positif, nilai negatif,
terus kemudian nilai 0, kemudian yang terakhir adalah untuk teks. Oke, kita kembalikan ya teman-teman. Kita kembalikan dengan cara menekan Ctrl Z. Nah, seperti ini. Sudah kembali ya. Kemudian untuk angka 0 yang di belakang koma, ini untuk menampilkan angka 0 yang berada di ini ya, setelah koma ya. Jadi kalau misalkan kita tidak munculkan, ini akan menjadi 2,3 aja. Nolnya tidak akan muncul ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat, misalkan kita tarik kolomnya, maka angka dan simbol ini terkunci ya. Jaraknya terkunci di 2 spasi. Jadi kurang menarik ya. Misalkan di sini, apabila kita ingin hanya simbolnya saja yang terkunci di bagian sini, rata kanan, kita harus melakukan sedikit modifikasi di bagian custom formattingnya teman-teman ya. Caranya, kita blok lagi ring yang ingin kita buat custom formattingnya. Kemudian kita tekan Ctrl dan angka 1. Kemudian, untuk argumennya, kita tambahkan tanda bintang ya teman-teman ya. Ini spasinya akan saya sisakan 1, kemudian kita tambahkan tanda bintang. Yang ini juga saya sisakan 1, kemudian saya akan tambahkan tanda bintang. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita tarik, simbolnya tetap terkunci bagian rata kanan teman-teman. Jadi lebih bagus untuk penyajian laporan. Demikian ya teman-teman tutorial tentang cara menggunakan custom formatting di Microsoft Excel. Ini baru bagian 1 ya. Nanti di video berikutnya akan saya lanjutkan bagian 2-nya. Kemudian apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial berikutnya. Kemudian jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dadah.